Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami atas nama Intan Mei Setianingrum NRP 0231 194045 dan kedua rekan saya Yuni Kurnia dengan NRP 0231 194053 dan Febrian Nugraha Putra NRP 0231 194057 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami mengenai PNID, PFD, dokumen loop diagram, dan dokumen fungsional diagram. Nah, apa sih PFD itu? Jadi PFD ini kepanjangannya adalah proses flow diagram, yang mana artinya diagram yang menunjukkan lebih detail perangkat yang digunakan di alur proses pada suatu plan dibandingkan dengan blok fungsi diagram. Jadi di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat PFD di aplikasi Visio. Visio yang saya gunakan ini adalah Visio versi tahun 2013. Mengapa saya menggunakan Visio daripada yang lainnya seperti AutoCAD ataupun website online yang menyediakan membuat PFD? Nah, di sini saya menggunakan Visio karena menurut saya lebih mudah dalam penggunaannya daripada AutoCAD ataupun yang lainnya untuk pemula seperti saya. Nah, Visio yang saya gunakan kan tahun 2013. Ini sudah sangat cukup menurut saya. Lanjut, kita akan pencet, setelah membuka aplikasi Visio, kita akan pencet blank drawing. Kita pencet create. Nah, lalu di sini ada lembar kerja yang mana masih berbentuk potret. Kita ubah dulu ke bagian desain, lalu orientation, kita pencet ke landscape. Nah, dikarenakan ukuran dari PFD yang saya mau adalah A3, maka kita pencet size, kita sesuaikan A3. Nah, karena pengaturan awal dari Visio ini ukurannya adalah A4. Nah, setelah itu kita akan memunculkan equipment yang kita butuhkan untuk membuat PFD-nya. Karena PFD adalah proses flow diagram, maka kita pencet more shape, lalu ke engineering, lalu ke proses engineering karena kita akan membuat PFD. Nah, di sini kita checklist. Nah, ini sudah muncul ada equipment general, heat exchanger, pumps, vessel, instrumen, pipelines, proses annotation. Oh, sebentar, kita pencet more shape lagi, engineering. Nah, yang terakhir adalah valve and fittings. Nah, setelah itu kita akan membuat PFD-nya langsung aja. Nah, ini kan udah lengkap banget nih teman-teman. Ini ada general, heat exchanger, pump, dan lain-lainnya itu. Nah, di sini di general ini ada seperti breaker, crusher, mixer, cyclone, roll, crusher, hammer crucible, dan lain-lainnya sepertinya gilingan ya teman-teman ya. Lalu ada blender, fluid separation, filter, screen, rotasi, filter, elektromagnet, dan masih banyak banget. Conveyor juga ada, elevator juga ada. Nah, ini ada tanker juga. Di sini kita mencari heat exchanger. Heat exchanger ini ada boiler, condenser, cell and tube atau cell and tube ini heat exchanger juga ya, salah satu jenis heat exchanger. Nah, lalu di sini banyak banget tentang heat exchanger. Nah, selanjutnya ada di pumps. Di pumps ini ada centrifugal pump yang biasanya sering banget digunakan. Terus ada rotary pump. Ada ini hampir sama ya seperti heat exchanger tadi, cuman beda sih. Ini ada fan blade, tip roll fan. Ini ada vessel, biasanya kita menggunakan kolom atau vessel atau tank. Ini ada tray column. Ini ada reaction vessel, close tank, pentang. Ini ada clarifier juga. Ada bag, ada gas cylinder, carrying vessel, sama tray solid, sama
Ini ada branch fitting, access point, dan lainnya ini. Nah, lalu di sini ada instrumen. Ini instrumen biasanya untuk menunjukkan instrumen ya teman-teman ya. Nah, di sini ada indikator 2, pressure gauge atau thermometer, terus PLC, light, PLC 2, komputer. Nah, ini lengkap banget ya teman-teman ya. Ini ada, biasanya ada sinyal ya, sinyal seperti ini tuh pneumatik, ini elektrik yang stretch-nya 3, terus elektrik tuh biasanya yang putus-putus ini sih yang aku gunain. Lalu ada pipelines yang digunakan untuk menghubungkan. Di sini ada major pipeline, ada yang minor juga. Nah, di sini major ini untuk menunjukkan proses utama, sedangkan yang minor digunakan untuk menunjukkan proses sampingan. Lalu di sini ada proses annotation, biasanya di sini ada steam atau apa itu pakai yang ini. Terus ini juga digunakan juga, nanti akan berfungsi juga ya. Nah, kita masuk aja ke tutorialnya. Ini misalnya kita mempunyai tank. Kita cari ke vessel ya teman-teman ya. Lalu kita cari misal tank apa ya? Kita punya kolom aja deh. Kita pencet langsung kita drag ya. Nah, ini kalau ingin ngopi ini tinggal Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini mudah banget ya teman-teman ya. Mirip sama Word. Nah, kalau kita mau ingin menghapusnya, kita pencet delete. Kalau kita ingin undo kegiatan sebelumnya, Ctrl Z seperti biasa. Nah, setelah itu kita akan memakai heat exchanger misalnya. Ini misal aja ya teman-teman ya bikinnya, jadi agak awuran. Nah, kita pakai pump. Nah, ini misalnya seperti ini. Kalau mau geser-geser tinggal pindah-pindah aja ya. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan pipeline tadi. Nah, kita anggap saja ini proses utama ya. Jadi kita sambungkan. Nah, ini tuh udah ada ininya loh, jadinya lebih enak gitu. Nah, kayak enak banget kan ya tuh. Nah, terus yang ujung sini kita sambungkan ke sini. Nah, ini bisa pakai yang ada panahnya sama ada yang polosan ya teman-teman ya. Kalau mau yang polosan tinggal diginiin aja nah sudah. Lalu ini kita akan memberi penamaan pada alat ini ya, karena agar mudah dicari gitu. Misal ini namanya pipa 1, jangan pipa 1 sih. Misalnya apa ya penamaannya? Ada simbol-simbol, misal nih heat exchanger yang ini aja deh. Heat exchanger HE. Ini kan alat pertama jadi 01. Seterusnya, begitu pun seterusnya. Kalau kita ingin menamakan tuh tinggal klik 2 kali di equipment-nya, maka akan mengganti sendiri. Ini tinggal tulis-tulis aja sih. Sudah. Terus kalau ingin membuat basic design atau seperti kotak, lingkaran, ataupun bujur sangkar, kita langsung ke general aja, ke more shape ya, more shape seperti tadi, ke general, lalu ada basic shape, kita pencet aja. Nah ini ada bentuk-bentuk yang mana biasanya digunakan juga sih. Kita pencet misal elips ya, ini buat menulis penomoran sih biasanya. Nah, ini seperti ini. Atau misal yang ini deh, yang ini biasanya digunakan untuk kode-kode. Misal TT. Nah, ini biasanya kayak gini. Tinggal klik 2 kali terus ditulis, maka akan langsung tertulis gitu ya. Nah, seperti ini.
Udah, next kita akan bahas ke PFD dari yang sudah aku bikin ya. Karena kalau bikin lagi tuh pasti lama banget, jadi aku pakai PFD aku yang sudah aku kerjain kemarin-kemarin. Nah, berikut ini adalah PFD yang sudah saya buat, yaitu PFD pabrik dimetilanilin dari metanol dan anilin, kapasitas 20.000 ton per tahun. Nah, kita menuju ke bawah dulu ya teman-teman. Di sini ada keterangan instrumen, keterangan alat, dan keterangan simbol. Nah, di sini untuk keterangan instrumennya ada FC, LC, TC, RC, LI, dan PI. FC itu menunjukkan flow controller, LC menunjukkan level controller, TC menunjukkan temperatur controller, RC menunjukkan rasio controller, LI menunjukkan level indicator, PI menunjukkan pressure indicator. Lalu di sini ada keterangan alat. Oh iya, keterangan instrumen tuh biasanya kayak gini. Nah, ini ada FC, LI, lalu FC lagi, TC, dan banyak banget ya. Lalu ada keterangan alat, ada TP atau tangki penyimpanan, ada HE atau heater, ada R atau reaktor, CL itu cooler, VP vaporizer, MD menarik distilasi, lalu ada RB atau reboiler, CD condenser, AC akumulator, P pompa, V expansion valve, dan SP ini separator. Nah, keterangan alat tuh tertera di alatnya. Nah, seperti ini VP ini vaporizer gitu. Setelah itu ke keterangan simbol. Nah, di sini ada seperti lingkaran ya. Lingkaran menunjukkan nomor arus, lalu bujur sangkar ini menunjukkan tekanan dalam ATM, lalu ini sepersegi panjang menunjukkan suhu dalam derajat Celcius, lalu ada control valve, ada arus sinyal pneumatik. Arus sinyal pneumatik ini garis, lalu ada thread dua gini ya teman-teman. Nah, ini lalu ada arus sinyal listrik, ini ditunjukkan dengan garis putus-putus gitu. Lalu ada panah warna hitam tuh menunjukkan arus proses, kalau warna merah itu arus steam dan warna biru itu arus daughter. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini tadi yang dimaksud sama arus dari daughter sama steam. Lalu ini ada tangki penyimpanan. Ini tangki penyimpanan ke 1. Ini ada LI, ini ada sinyal listrik ya teman-teman ya. Ini harus prosesnya. Ini tadi ada nomor apa tadi? Nomor arus ada 1, 2, 3. Lalu yang ini menunjukkan suhu dalam derajat Celcius. Lalu yang bujur sangkar menunjukkan tekanan dalam ATM. Nah, ini ada sinyal pneumatik. Ini ada sinyal arus listrik. Ini ada control valve. Ini vaporizer. Nah, seperti ini. Ini ada TC. TC tadi temperatur controller. Nah, jadi di sini tuh disesuaikan temperaturnya yang mau masuk ke ini vaporizer mungkin. Terus ini ada angka-angka, ini ada akumulator, ini ada reaktor yang gede banget. Ini ada menara distilasi, ini ada reboiler. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini ujungnya seperti ini. Nah, ini ada senyawa sama arus ya teman-teman ya. Ini tadi kan ada nomor arusnya kan. Nah, ini diisi sama senyawanya itu apa aja gitu. Sekian penjelasan dari PFD dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Mungkin ke bagian berikutnya. Jadi, pada pembuatan dimetilatilin yang merupakan bahan intermediate untuk menghasilkan pewarna, pembuatan vanilin, keton Michler, penyangga katalis, dan lain-lain, dimetilanilin diproduksi dengan mereaksikan metanol dan anilin pada fase gas dalam reaktor fixed bed. Dalam produksinya sendiri terdapat di lapangan dan di kontrol panel yang bisa dilihat pada slide. Di kontrol panel sendiri terdapat ada yang di rear panel dan di panel front. Untuk fungsional diagramnya, untuk pembuatan dimetilanilin ini terdapat 4 flow sheet. Untuk
flowsheet 100 di mana itu terdapat reaksi sistem dan separating unit dari campuran gas fenol, hidrogen, dan air pada suhu 250 derajat dan tekanan 2 bar memasuki sikloheksanon multitubular reaktor sintesis. Setelah reaksi berlangsung, yang keluar aliran pada 250 derajat dan 1,7 bar dicampur dengan amonia pada kondisi operasi yang sama dan memasuki anilin multitubular. Kemudian seperti yang ditunjukkan pada gambar, campuran reaksi yang keluar disusun oleh fenol, uap, hidrogen, sikloheksanon, anilin, sikloheksilamina, disikloheksilamina, dan amonia pada suhu 250 derajat dan tekanan 1,4 bar. Dan memasuki pemisah 3 fase. Campuran gas bagian besar terdiri dari uap, amonia, dan hidrogen dan dikirim ke lembar aliran 200 untuk pemisahan lebih lanjut. Fase air akan dikirim ke limbah unit perawatan dan fase organik kaya anilin masuk stripper D101 untuk menghilangkan sisa amonia dan jejak air. Pada satu sisi, menghilangkan amonia terlarut memungkinkan daur ulang jumlah yang lebih besar dari bahan baku ini, sehingga mengurangi biaya pembelian karena kelebihan yang digunakan dalam S102. Di sisi lain, menghilangkan air juga penting karena mengurangi efisiensi karena tegangan permukaannya yang tinggi dan kelarutannya rendah dengan fase organik. Di bagian atas, D101 campuran yang sebagian besar mengandung amonia dan uap akan mendingin melalui penukar panas, lalu memasuki pemisah 3 fase S102 untuk mendapatkan fase gas yang akan bergabung dengan aliran gas yang diperoleh dari S101. Fase air akan dikirim ke unit pengolahan limbah dan fase organik yang kaya akan senyawa siklik akan didaur ulang menjadi D101. Produk D101 adalah organik fase kaya anilin, fenol, sikloheksanon, sikloheksilamina, dan disikloheksilamina yang mengalami urutan distilasi. Kemudian ada sikloheksilaminé dihapus di kolom distilasi pertama karena merupakan komponen paling ringan di campuran. Sikloheksanon dihilangkan sebagai distilat di kolom kedua karena merupakan komponen ringan kedua. Lalu dilanjutkan ke flowsheet 200 di mana terdapat hidrogen dan amonia recovery unit. Di sini aliran gas yang diperoleh dari aliran 1 dari S11 dan S102 masuk ke flowsheet 200 untuk mendaur ulang hidrogen dan amonia menjadi reaktor 101 dan 102 masing-masing. Pemisahan ini diperlukan karena adanya amonia dalam reaktor sintesis sikloheksanon dapat secara signifikan menurunkan hasil reaksi karena mengencerkan reaktan. Pemisahan amonia dengan penyerapan dengan air digunakan karena dapat dilakukan pada tekanan rendah dan pada suhu sekitar 20 derajat Celcius. Setelah amonia diserap dalam kolom D201, hidrogen diperoleh kembali dan didaur ulang menjadi R101. Pada bawah peralatan yang sama, larutan amonia berair yang dihasilkan dari aliran 2 dikirim ke kolom desorpsi D202. Produk bawahannya yaitu air yang didaur ulang ke kolom D201 untuk membuat loop penyerapan dan produk sulingan, yaitu amonia yang didaur ulang menjadi R102. Lalu tahapan dilanjutkan pada flowsheet 300 di mana terdapat phenol removal unit dengan tujuan dari proses ini yaitu untuk menghilangkan sisa fenol dari campuran anilin fenol disikloheksilamina masuk dari flowsheet 100 tadi. Menggunakan kolom distilasi untuk memisahkan komponen ini secara teknis dan ekonomis tidak layak karena faktanya bahwa volatilitas relatif rata-rata campuran anilin fenol adalah 1,05. Saat reaksi berlangsung, konsentrasi fenol dalam senyawa organik fase menurun dan secara bersamaan konsentrasi fenolat ion dalam fase air meningkat, yang secara teknis dan kemungkinan ekonomis untuk menghilangkan fenol dari yang kaya anilin fase organik.
Namun, pemisahan ini tidak dapat dilakukan begitu saja dengan mencampurkan larutan natrium hidroksida dengan bahan organik fase karena anilin juga larut dalam air. Oleh karena itu, bahan organik pelarut ditambahkan sehingga afinitas anilin untuk fase organik adalah lebih besar dari afinitasnya untuk fase air. Pertama, campuran anilin fenol disikloheksilamina dari sheet 100 tadi didinginkan dalam penukar panas di E301 untuk mendukung pemisahan fase air dan fase organik ketika natrium ditambahkan larutan hidroksida. Penurunan suhu ini juga meningkat keamanan proses karena peningkatan tekanan uap aliran adalah dihindari ketika dicampur dengan pelarut organik yang memiliki titik didih rendah titik dibandingkan dengan suhu masuk campuran dari flow sheet 100. Kedua, aliran ini dicampur dengan MIBK dan larutan berair dari natrium hidroksida. Dalam S301, fase berair yang mengandung 98% fenol yang awalnya ada dalam bahan organik kaya anilin, fase aliran 1 akan dikirim ke instalasi pengolahan limbah. Kemudian fase organik dicampur dengan larutan berair dari asam klorida dalam S302 untuk menetralkan dan menghilangkan natrium hidroksida. Fase berair yang diperoleh dari S302 akan dicampur dengan aliran 11 dan dikirim ke instalasi pengolahan limbah. Jumlah fenol yang tidak terkonversi dalam jumlah ini adalah 823,65 kg per jam. Fase organik sebagian besar terdiri dari MIBK, anilin dan disikloheksilina adalah dikirim ke flowsheet 400 sebagai tahap akhir. Nah, di flowsheet 400 sendiri, MIBK, anilin dan dikloheksilkamina separating unit. Di sini di flowsheet 400 ini memiliki dua tujuan, yaitu memisahkan dan mendaur ulang yang dari MIBK yang dari flowsheet 300 yang ada dalam campuran anilin disikloheksilkamina MIBK memasuki area ini. Dan yang kedua untuk memisahkan anilin dan disikloheksilkamina. Kondisi umpan cairan jenuh ini dipilih untuk mengoperasikan kolom D401. Kondisi ini terpenuhi mengingat anilin dan disikloheksilkamina merupakan 52% dari aliran. Setelah MIBK dipulihkan sebagai distilat melalui P402 dan didinginkan dalam E403 sebelum didaur ulang untuk mengalir di flowsheet 300. Akhirnya, produk dasar dari kolom D401 memasuki kolom distilasi kedua, di mana anilin dan dimetilanilin dikloheksilkamina dipisahkan sebagai masing-masing distilat dan menjadi produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Suyanto. Saya Febri Nagura Putra, NLP 023119400057 akan membahas mengenai PNID dari fractionating plan dengan menggunakan plate columns. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, plan ini menggunakan plate columns yang biasanya memiliki kapasitas yang tinggi, efisiensi yang tinggi, pressure drop yang rendah, biaya instalasi dan perawatan murah, dan juga korosinya rendah. Pada sistem ini, gambaran dari fractionating plan ini, plan yang utama, ini digambarkan dengan kode T100, di mana memiliki spesifikasi seperti ini, di mana memiliki temperatur sebesar 120 PSIG, lebih tepatnya pada saat tekanan 120 PSIG di suhu 200 derajat Fahrenheit dengan insulation HC. Nah, pada sistem plan ini, sistem berawal dari feed yang berawal dari sistem reflux return.
yang dimana air akan, sorry, di sini air akan dimasukkan ke dalam sistem dan nantinya air akan dipanaskan di dalam fractionating tower ini sendiri. Nah, ketika dimasukkan, di sini ada beberapa alat instrumen seperti FT dengan kode 1001, juga FC dengan kode 1001, dan juga untuk FY dengan kode 1001 yang berfungsi untuk mengukur dari temperatur ketika fluida masuk. Kemudian juga ada beberapa valve yang berfungsi sebagai normally close ketika dibutuhkan dia akan open, namun ketika normalnya dia akan menutup. Kemudian pada sistem ketika air air yang sudah dipanaskan ini akan naik ke atas sehingga masuk ke dalam kondensor yang nantinya akan diinginkan. Nah, namun ketika apa namanya sistem ini air yang ter apa turun sehingga dibutuhkan perubahan dari yang air itu menjadi uap untuk naik. Nah, di sini ada sistem namanya E100, yaitu sistem dari boiler. Dia mengubah dari air menjadi uap kembali, di mana dari sistem ini eh, akan diatur dengan menggunakan instrumen seperti TT dengan kode 1007 yang biasanya akan dikontrol dari eh, control room. Gambaran dari garis putus-putus ini merupakan gambaran yang sinyal dari listrik, sedangkan dari gambaran dari yang garis yang langsung atau garis lurus itu merupakan gambaran dari sistem plan-nya. Adapun untuk logo yang bulat ini sendiri itu merupakan sistem instrumentasi yang berada langsung di lapangan, di fields mounted. Sedangkan untuk yang ada garisnya ini biasanya di dalam control room. Sedangkan untuk yang ada kotaknya, ini merupakan gambaran dari sistem instrumentasi yang terhubung dengan DCS itu sendiri. Kemudian di bawah ini ada sistem boiler juga, yang dimana terpasang dengan pompa yang dengan kode P100A dan juga P100B yang memiliki spesifikasi eh, dengan kapasitas 850 GPM pada ketinggian 70 feet TDH, di mana memiliki power sebesar 35 HP dan insulation-nya tidak memiliki insulation. Nah, pada setiap pompa ini memiliki instrumen seperti PI dengan kode 1008 dan juga memiliki HS dengan kode 1010A dan juga 1010B. Kedua sistem instrumentasi ini bekerja secara barengan karena dia berbalik. Kemudian pada pompa yang kedua mengikuti, namun dengan kode yang berbeda. Nah, adapun untuk output yang ada di sistem fractionating tower ini ada namanya pressure transmitter, di mana ketika uap yang dihasilkan itu masuk ke dalam pipa keluaran, itu akan dideteksi dengan pressure transmitter yang akan masuk ke dalam eh, DCS sesuai pada logo yang ada di sini. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.